makanya tuh jangan dibiasakan kalau dia beli mah ngabuburit. Itu ngabuburit bisa membuat anak lama puasa. Ada 6 penyakit hati nih yang perlu dijaga. Ini biasanya susah banget nih 6 hal ini nih, penyakit hati yang kita perlu perhatikan. Sifat-sifat yang termasuk dalam kategori penyakit hati itu sombong juga. Ini kebetulan Ramadan, harusnya Ramadan jangan dibuat merusakin hati dengan sombong, dengan ghibah, dengan riya, dengan ujub, jangan. Harusnya Ramadan itu dengan berpuasa dapat menghancurkan hati yang rusak. Kalau ngumpul jangan sama tukang rupi, rusak. Ramadan tidak dijaga, jangan moncer. Bukan berarti kalau orang udah witir nggak boleh sholat, boleh. Ya nggak boleh witir 2 kali. Kalau kita selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidas suhur wa anzala fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ma'amalu. Allah Ta'ala di kitab karim wa wasabrul khairi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu nabi. Masirul jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus pengurus PSDR Mushola Aswad Bapak Adi Siswanto, dan juga guru kita Bapak Haji Umar Mudin, dan juga tokoh spiritual Bapak Sunati, dan juga tokoh kita Pak Edwin sebagai Pak Lingkungan ya, Babinsa ya, Babinsa. Kadimas. Alhamdulillah juga ibu-ibu yang ada di bawah. Ibu beta bu, saya bu. Betanya enak kerja bu. Saya sih disuruh tausiah nggak bisa tausiah, saya biasanya ngobrol enaknya. Jadi nyantai kalau tausiah, jadinya kayak ceramah terkenal. Saya kan nggak terkenal, biasanya bukan ngantur ngobrolnya. Jadi ya kalau lihat tema saya emang bahaya penyakit hati dan cara pengobatannya. Saya lebih cocok itu karena Ramadan banyak banget tuh penyakit hati kita. Ya, kalau nuzul Quran, kita tahu Al-Quran, mukjizat Al-Quran, dan udah ada nggak tahu Al-Quran ya? Nuzul Quran nggak tahu Quran tuh? Sudah tahu ya? Masih berjalan aja udah tahu Quran tuh? Udah tahu dong Quran? Masih berjalan belum tahu. Ini udah malam ke 17. Harusnya kalau 1 juz semalam 17 juz sudah. Ya, malam 17 kan? Kalau bacanya setiap waktu 1 juz 6 hari hatam. 5 juz kan sehari. Berarti kalau 6 hari hatam nggak? Hatam. Itu cara pertama. Cara kedua 3 juz sehari. Berarti 10 hari hatam. Berarti kalau ada 3 bagian, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, 3 hari hatam. Itu satu sekali aja baru 5 juz sekali. Katanya belum puluhan. Ya, jadi Ramadan memangnya menurut ayat tadi itu syahrul Ramadan unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi emangnya Al-Quran ini turun Ramadan. Saking mulianya Ramadan, saking mulianya Al-Quran diturunnya di bulan Ramadan. Dan ini malam Jumat lagi nih. Ya, kalau itu kan? Malam Jumat. Masih kita malam Jumat ini. Ya berarti udah 18. Sunnah Rasul aja kan. Oh ini malam Jumat, bisa kita malam Jumat ya. Kalau malam Jumat sudah Lailatul Qadar. Ya, jadi
kita bicara enggak dulu bicara tadi itu penyakit hati. Ramadan ini memang kita harus jaga tuh penyakit hati. Imam Ibrahim menjelaskan di dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah ada 6 penyakit hati nih yang perlu dijaga. Ini biasanya susah banget nih 6 hal ini nih, penyakit hati yang kita perlu perhatikan. Itu sangat berbahaya ini. Penyakit hati banyak banget, tapi yang besar nih yang 6. Yang pertama adalah riya. Ya, riya itu pamer. Kalau mau beramal, pengen lihat orang, beribadah, pengen dilihat orang, pengen disanjung orang, itu riya tuh, kerjaan pamer. Itu kalau yang begitu tuh nggak dapat pahala, karena pamer kan bukan karena Allah, karena pengen dilihat orang, pengen disanjung orang, pengen dipuji orang. Sedekah kalau 10.000 mau betul kalau 50.000 dia no. Begitu misalnya. Nah itu namanya riya, bukan karena Allah, pengen disanjung orang, pengen dipuji orang. Wah itu bukan sedekah. Ya cepat-cepat aja ya, singkat-singkat aja. Jadi riya itu adalah perbuatan yang ibadah atau apa saja yang kita kerjakan hanya untuk disanjung dan dipuji orang. Itu ya, pamer. Yang kedua, hasud. Hasud, iri dengki, itu juga penyakit hati tuh. Nggak boleh lihat orang senang. Kita kalau lihat orang senang ngompet. Lihat orang senang, kita lagi senang, nggak demen sama lihat orang senang. Karena ada kalau saudara kita, teman kita lagi bahagia, itu girang. Kita mah mau aja, nggak demen lihat orang senang. Itu sifat hasud tuh. Nah, sifat hasud ini salah satu sifat yang sangat berbahaya karena bisa merontokkan amal kita yang kita kerjain habis kayak kayu bakar dimakan api, habis semuanya tinggal tanam. Itu sifat hasud. Jadi kita boleh orang ada orang senang ya kita ikut senang, jangan kita malah nyumpain kita semuain. Jangan, sifat iri itu iri hasud bahaya sekali, jangan. Yang ketiga sifat sombong. Banyak banget sifat hati, apa penyakit hati ini paling yang besar ini yang kita hindari. Ketiga sombong. Nah sombong tuh merasa dia paling hebat, hartanya paling banyak, paling ganteng di antara, paling cakep, paling lugu, ya, paling rajin, dia aja. Nah, sombong, itu hilangin tuh sifat-sifat sombong. Ya, sombong itu sangat mengganggu hati itu, ya, merusak hati. Sifat-sifat yang termasuk dalam kategori penyakit hati itu sombong juga. Jadi sombong banyak tuh penjelasannya nanti di depan yang lebar nanti orang kapan. Yang keempat, ujub. Ujub tuh membanggakan diri. Kayaknya paling hebat gua nih di asal aja gitu. Paling hebat kayaknya di antara gue nih, gak ada hebat lagi saya gue gitu. Nah itu ujub tuh, membanggakan diri. Sifat ujub salah satu penyakit hati yang juga sangat berbahaya. Harus hindari. Apa-apa bangga, pamer, udah pamer juga, bangga juga, apa-apa di sini nggak ada kayak gue gitu. Itu penyakit hati yang keempat. Yang kelima, pemarah. Pemarah juga tuh sifat penyakit hati tuh. Kalau dia suka marah-marah mulu itu, waduh, hatinya rusak nih. Di rumah marah-marah. Iya. Nggak punya duit marah, punya duit marah. Iya. Apa aja marah, bawaannya marah mulu. Di rumah marah, di mana marah. Di jalan gitu juga. Naik motor diklaksonin marah. Sudah kalau banjir cipratan air marah lagi. Nah itu sifat di antara sifat yang merusak hati, pemarah. Yang terakhir yang kedua adalah penyakit yang paling bahaya juga, ghibah. Tahu gak ghibah? Ngomongin orang mulu nih, Ramadan ini
Ramadan ini kita ngumpul. Lain dah. Gua sahur pakai ikan teri doang. Emang hati lo nggak belajar mancing mulu, ada lagi yang ngomongin. Mulanya tadi ngomongin makanan, ayo sama-sama ke kampung-kampung siapa yang disebutin dah. Ya soalnya siapa yang pernah datang ya, soalnya yang pernah datang tuh. Ngomongin, jadi akhirnya rusak aja. Nah kalau ghibah itu dia memberikan kebaikan kepada orang yang ngomongin. Harusnya ngomongin orang yang diomongin itu berpahala. Di zaman Rasul ada tuh orang yang sahabat yang diomongin, lalu dia kirimin hadiah sekeranjang kurma. Dia kaget, kenapa? Udah hadiah dari dia. Dia terima kasih karena sudah bikin pahala dari kau. Pahala apa? Jadi ngomongin orang lain, ini benar-benar ilmunya lalu. Kalau dimarahin orang, diomongin orang, dijelek-jelekin orang, tawa-tawa aja. Pahala banyak tuh. Siapa tahu sok yang terima ini banyak tuh. Nah, kalau sholat aja persyaratannya, sah sholat, sah wudunya, sah rukun sholatnya, banyak tuh persyaratannya. Kalau kita ngomongin orang, kita dibayar sah buktinya aja minta. Nah, itu salah satu sifat sakit hati yang manakala kita sering ngomongin orang, gibahin orang, jelek-jelekan orang, nah itu salah satu sifat yang sangat merusak hati kita. Lalu apa obatnya? Obatnya 5 hal. Yang tadi yang 6 itu pokok-pokok banyak banget di Al-Quran ada ayat ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz dzanni inna ba'dadz dzanni ismun wa la tajassu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Itu di Quran ayat-ayat tentang penyakit hati. Nah, obat penyakit hati yang pertama harus banyak baca Quran. Beneran kan? Betul Quran kan? Jadi salah satu yang dapat mengobati rusaknya hati kita tuh yang kita itu pamer, ujub, sombong, ya, ghibah, riya. Tuh penyakit itu dapat diobati dengan memperbanyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Jadi kan kalau baca Quran ngomongin orang, emang ada orang baca Quran ngomongin orang. Lagi awal ini dari sebelah lagi ngaji udah. Lagi banyak mau bilang itu bacaan lu gitu dia punya siapa sih? Belum baca Quran ngomongin orang, nggak ada baca Quran ngomongin orang, hanya baca Quran. Nah tuh, lagi Ramadan, mudah-mudahan bisa hatam sebulan penuh nih. Paling itu 1 kali hatam. Yang kedua, qiyamul lail. Terbanyak bangun malam, sholat malam. Di antaranya sholat raweh nih sebulan penuh, jangan putus. Salah satu bagian yang akan mendapatkan Lailatul Qadar adalah yang puasanya sebulan penuh full, qiyamul lailnya juga full, gitu. Bukan harus tahajud aja, termasuknya tarawih itu qiyamul lail, gitu. Ya sudah, kalau dibangun jam 3 malam dia tahajud mah, istrinya masak dia tahajud, capek banget. Ada nggak yang begitu? Ibunya masak, bapaknya tahajud. Apa bapaknya bangunin doang, apa sahur doang, bangun tak sahur. Harusnya ibunya masak, bapaknya tahajud. Tuh, salah satu yang dapat mencegah atau mengobati hati yang rusak qiyamul lail. Kan orang sholat kan dia ngomongin orang, ada sholat ngomongin orang kan, makanya banyak sholat. Yang ketiga, puasa. Ini kebenaran Ramadan, harusnya Ramadan jangan dibuat merusakin hati dengan sombong, dengan ghibah, dengan riya, dengan ujub, jangan. Harusnya Ramadan itu dengan berpuasa dapat menghancurkan hati yang rusak. Hati yang rusak, hati yang tadi itu, sifat-sifat itu bisa dihapus dengan puasa. Kenapa? Kalau puasa kan namanya rusak aja. Lemas gitu, tapi semangat, bukan kalau sekadar tapi dia sentilan bisa nungguin buka, enggak. Tapi semangat, tapi nggak ada kesempatan untuk membicarakan aib orang, kejelekan orang. Itu harusnya puasa. Yang keempat, tiga ya. Yang keempat, banyak-banyak berkumpul dengan orang baik. Kalau ngumpul, jangan sama tukang rupi, rusak. Kita tadinya kalem jadi keributan.
lagi diem lagi pegang tahfidz kita. Dia di sini ngomongin. Gara-gara ngumpul di situ tuh, ngumpul dengan orang-orang dosa itu dosa. Di sini nggak ada. Ya enggak sih, di aslinya sih nggak ada yang begitu. Ya, jadi kumpullah dengan orang baik, itu salah satu yang dapat mengobati hati yang rusak. Orang baik. Gitu, iya. Nah, yang kelima, banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah dengan zikir, ya, dengan sedekah. Oh, begitu tuh, mendekatkan diri dengan Allah banyak caranya, bisa dengan sedekah, bisa dengan zikir, bisa dengan puasa, bisa dengan baca Al-Quran, silaturahim. Itu salah satu bagian-bagian yang bisa menghancurkan atau mengobati hati yang rusak. Gitu. Di Ramadan begitu harusnya. Ingat tuh 6 hal yang dapat rusak hati. Nah kan ada di Ramadan itu ada hadis begini. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu akan 4 macam kelompok manusia. Bukannya kita yang rindu surga. Biasanya kita kalau pengen mati masuk surga. Ini enggak, surga yang rindu sama kita. Buru-buru mati apa buru-buru rindu gitu. Surga rindu sama 4 orang, 4 macam hal orang. Yang pertama apa? Orang yang tahfidz Quran, suka baca Quran. Oh, Ramadan baca Quran. Jangan mojok aja ngobrolin yang nggak penting, baca Quran. Terutama selepas sholat 5 waktu, walaupun 5 selembar. Ya walaupun nanti kehatan, tapi paling enggak habis sholat baca Quran. Sudah setelah waktu panjang baca Quran. Itu salah satu amalan yang dirindukan oleh surga adalah tahlil Quran, membaca Quran. Yang kedua apa? Yang kedua hafizil lisan, jaga lidah. Ramadan lidahnya dijaga, jangan moncer. Ngomong jadi kan seminggu dikit lagi mau Idul Fitri, 6 hari bersama nih, pindah dari aswaja pindahnya ke pasar. Jadi jangan sampai seperti itu. Iya, semua sekarang nggak ngomong, cari yang ngomong. Sama aja tuh dengan mengirim berita-berita bohong atau fitnah atau memecah belah, itu juga jangan sampai. Jadi kedua yang dirindukan surga adalah menjaga lisan, menjaga lidah, jaga. Dan saya puasanya rusak gara-gara lisannya nggak dijaga. Yang ketiga adalah wamut imudian, memberi makan orang yang lapar. Itu beri buka puasa bersama tuh. Yang orang udah lewat belum buka dikasih, bagus tuh. Itu bagus sekali, memberi makan orang yang lapar. Kalau yang di rumah dia bawain, dia habis sendiri. Yang lewat tuh, sorean, pulang kerja, ada cakep banget tuh. Wamut imudian. Dan yang punya rezeki banyak namanya itu, yang memberi makan orang yang lapar, yang banyak duitnya, yang susah jangan menjadi susah. Ya, tapi bagus sih kalau mau ngasih, tapi yang paling bagus adalah yang duitnya banyak, yang hartanya banyak, keluar itu kasih makan orang yang lapar karena puasa. Itu luar biasa, surga rindu dia tuh. Yang ketiga, yang keempat adalah wasau bisyahri Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah kalau 3 dikerjain, baca Quran, jaga lidah, ngasih makan, nggak puasa. Soalnya jadi puasa di bulan Ramadan juga sebulan penuh nih. Jangan sampai puasa ditinggalin. Karena tadi player order menunggu dengan tadi 2 macam puasanya pol, sholat malamnya juga pol. Kalau nggak bisa sholat setelah rame-rame sendiri boleh di rumah. Langsung nanti mana nonton bola nih, nggak sholat tarawih, sendiri di rumah. Udah baca apa yang bisa, Fatihah doang jadi. Yang penting sholat, jangan sholat. Jadi bisa carain, waduh, kok tinggal tarawih, enggak tarawih itu ke subuh. Sebelum subuh masuk masih bisa tarawih. Tarawih kan ada yang 23. Jadi kita ngerjain 11. Saya kadang-kadang kalau bangun interval bisa nambahin 12 lagi, jadi 20. Bangun, jadi bukan berarti kalau orang udah witir nggak boleh sholat, boleh. Ya nggak boleh witir 2 kali. Kalau kita sekarang mau witir 3 rakaat nanti, jangan witir lagi 3 aja jadi 6. Nggak witir. Jadi witir kalau tutup dengan 3 rakaat, kita bangun apa? Oh, sholat
tarawih, mau sholat hajat, mau sholat kodok. Dulu masih muda masih pernah sholat, nonton tancap, nonton wayang, kan nggak pernah sholat tuh, nah kodok. Boleh bangun malam. Iya, jadi gunakan waktu untuk ibadah. Jadi jangan dibilang mau boleh mikir, kalau mikir masa depan ya mereka. Ada lagi 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sih sah, tapi ada pahalanya. Terus ini, jangan berada. Puasanya masuk pol di sebulan aja puasa. Puasanya aja pol. Kami sholimin laisa lahu min syanihi illa al-atos. Berapa banyak orang yang melakukan mengerjakan puasa siang yang puasa, malam dia tarawih, tapi dia tidak dapat pahala dari puasanya. Karena apa? Karena itu tadi itu. Yang 5 hal ini. Apa 5 hal? Yang pertama adalah al-kizbu, tukang bohong. Ya, di Ramadan lagi puasa bohongin orang. Pak, Nebet, lagi gaji sekali bu, bohong itu. Bisa dong gitu? Bisa. Pak, belum dilawan ini, belajar nggak ada sekali ini. Atau pahalanya puasanya besar, tapi pahalanya enggak dapat. Sehari besok lagi dari mana? Ini lagi nadaran, padahal lagi setu. Batal lagi. Dua bisa jadi begitu kan? Ibu dari mana bu? Dari situ mbak. Ilmu sebelah. Padahal aku bilang dari mana? Gampang banget hidup anak bohong. Bohong gampang dari itu yang membatalkan para puasa. Yang kedua adalah wal ghibah. Ghibah membatalkan para puasa. Yang ketiga, yang singkat aja terus, ghibah tuh ngomongin orang dapat membatalkan para puasa. Yang keempat, namimah, ngadu domba orang akur diri ribut. Teman akur aja, gara-gara dia domba ribut hidup. Kata yang sini, yang belum ini, yang back domong begini, udah angkat dulu. Padahal dua-duanya nggak ada apa-apa diadu-adu. Ada nggak yang gitu? Ngadu-ngadu. Iya, orang dia aturan akur jadi ngakur. Ini zaman Rasul ada yang sampai cerai suami istri gara-gara diadu. Dan bahkan ada yang sampai membunuh gara-gara suami itu membunuh istrinya gara-gara diadu domba sama pembantunya begitu. Kata pembantunya, Pak, Bapak tahu nggak kalau Bapak lagi pergi istri Bapak kemana? Padahal nggak kemana-mana di rumah aja. Wah, kalau Bapak lagi pergi istri Bapak jalan-jalan pas aja. Nah, begitu juga ibunya, Bu, ibu tahu nggak Bapak kalau keluar di luar Bapak itu namanya mendomba, namimah, mengadu domba. Itu rusak tuh. Dapat membuat orang bisa bercerai, bahkan membunuh. Yang keempat, wal yamin wal ghamus. Yang ghamus itu saksi palsu. Disuruh jadi saksi di KPK. Di MK, saksinya benar-benar. Nah itu mereka itu yang kalau puasa kalau saksikan jadi saksi palsu, saksinya nggak benar, itu puasanya nggak apa-apa. Yang terakhir, wanadzru bisyahawat, 5. Yang kelima adalah yang batalkan para puasa adalah memandang dengan pandangan syahwat. Makanya tuh jangan dibiasakan kalau dia kelima ngabuburit. Itu ngabuburit bisa membatalkan para puasa. Dengan kita lagi bahasanya ngabuburit, jalannya ketol itu ada bazar. Cuci mata lah, batal puasanya. Karena bisa menimbulkan syahwat kalau kita ternyata ya yang dapat memancing syahwat kita. Nah itu jadi 5 tuh, bohong, ghibah, namimah, bersumpah palsu, saksi palsu, dan kelima memandang dengan pandangan syahwat. Nah mudah-mudahan Ramadan menjaga itu 5 hal kita jaga. Tadi 4 hal kita galakkan nih sampai akhir Ramadan, baca Quran, ya, ngasih makan, terus jaga lidah, puasa tuntasin sampai sebulan penuh. Insyaallah mati maksudnya. Mau sudah tadi. Mau nggak? Mau ya, mau mandor matinya. Kalau matinya di bulan Ramadan pasti surga rindu. Mati masih lama. Dirindukan surga tapi nggak mau.
yang saya sampaikan ada kurangannya, kelebihannya, atau kurang berkenan, mohon maaf semuanya. Pada di bawahnya Bu, mohon maaf ya. Saya memang yang kerja ceramah, saya bisa begitu tuh ngoceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.